Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Wa maidanu salihina wal auliya. Jadi dakwah ini juga satu kebiasaan yang dilakukan oleh para orang-orang saleh dan para wali-wali Allah. Ya, Allah menyatakan dalam Quran itu generasi terbaik manusia itu diantaranya yang menjadikan mereka orang-orang terbaik adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena dakwah. Sebagaimana Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan kepada para sahabat secara khusus dan kaum muslimin secara umum, kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat manusia. Ya. Ukhrijat linnas, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Nah, apa yang menjadikan mereka golongan manusia terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, berdakwah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan, ya, salah satu daripada keutamaan berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena ia merupakan perkara yang paling utama. Ya, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah, wa amila salihan, dan melakukan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk golongan kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah adalah perkara yang besar di sisi Allah, perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat mulia, yang memuliakan orang-orang yang mengerjakannya. Ya. Kemudian di sini disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai perintah untuk berdakwah. Ya, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ini menyeru kepada jalan Tuhan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Jadi berdakwah itu yang pertama membutuhkan ilmu. Ya, karena apa? Karena perintahnya ud'u ila sabili rabbika. Ya, serulah manusia menuju kepada jalan Tuhanmu. Nah, menuju kepada jalan Tuhan, menyeru menuju kepada jalan Tuhan, ini tentu membutuhkan pengetahuan terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu al-Islam. Al-Islam yang lurus itu bagaimana? Harus tahu, ya, ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang berdakwah itu selain didasari ilmu, juga didasari dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, hikmah dan mau'izah hasanah. Jadi seorang dai itu harus memiliki dua hal. Ya. Yang pertama adalah dia memiliki ilmu sebagai materi yang dia jadikan dakwah itu terbangun di atasnya. Ya. Yang diserukan ilmu sebagai objek yang diserukan kepada manusia. Dan yang kedua adalah uslub, jadi cara di dalam berdakwah. Cara di dalam berdakwah, Allah katakan di sini bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan al mau'izah hasanah. Al hikmah yang dimaksud di sini apa? Di antara makna hikmah itu adalah ada beberapa makna, ya, hikmah ini. Ada yang mengatakan hikmah itu al-ilmun nafi' wal amalus salih, al-makrun bil amalis salih. Ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan amal saleh. Jadi seorang dai itu tidak selayaknya, ya, menyerukan manusia kepada jalan Allah kecuali dia memiliki ilmu yang manfaat
dan memiliki keteladanan berupa amal saleh. Dia berdakwah dengan ilmu, dia juga berdakwah dengan keteladanan. Ada yang memaknai al-hikmah di sini. Al-hikmah di sini adalah menyampaikan dakwah ini di waktu yang tepat, di dalam keadaan yang tepat, dalam suasana yang tepat. Ya. Al-hikmah. Ya. Jadi benar-benar hikmah, jadi sesuai waktunya tepat, keadaan ya timingnya tepat gitu ya. Kemudian keadaannya tepat, kondisi orang yang didakwai juga kondusif ya, tepat untuk disampaikan dakwah kepadanya. Maka dengan cara hikmah ini maka dakwah itu akan lebih mudah diterima oleh manusia. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan al mau'izah al hasanah, al mau'izah nasihat yang baik. Maknanya al mau'izatil hasanah ini adalah satu nasihat, satu dakwah yang disertai dengan at-targhib wa tarhib. Disertai dengan memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Ya, dalam berdakwah itu tentu ketika kita menyebutkan ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk mengajak manusia melakukan kebaikan atau melarang manusia, mencegah manusia dari keburukan, itu butuh kita menyebutkan ancaman dan motivasi. Kita perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, maka kita sebutkan motivasi Allah dan Rasulnya untuk orang itu melakukan hal ini. Lakukanlah kebaikan ini karena Allah mencintainya misalnya. Karena Allah akan menjanjikan orang yang melakukan hal ini dengan surganya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan hal ini. Nah itu at-targhib namanya ya, targhib. Motivasi. Nah, ketika kita melarang seseorang atau mengancam seseorang untuk tidak meninggalkan yang wajib, maka kita sebutkan tarhibnya, at-targhib. At-tarhib pakai hak ya, pakai h biasa. Kalau tadi pakai ghain, kalau ini pakai h, targhib, dan yang kedua tarhib. Tarhib. Jadi tarhib itu artinya adalah menakut-nakuti, ya, menyampaikan ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang yang melanggar larangannya. Menyebutkan ancaman Allah dan Rasul, ya, siksaan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang meninggalkan kewajiban misalnya. Nah, dengan dua hal ini kita diperintahkan untuk berdakwah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah kepada mereka, berbantahanlah kamu kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Ini manakala dibutuhkan al-jidal, al-mujadalah, dibutuhkan apa? Adanya bantahan-bantahan, maka membantahnya dengan cara yang terbaik, yaitu dengan ilmu, hikmah, dan mau'izah al-hasanah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Nah, jalan ya, jalan hidup Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdakwah di atas ilmu. Ya, dilanjutkan pada ayat ini dengan ya, firman Allah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Maksudnya jalan hidupku dan jalan hidup orang yang mengikutiku adalah ud'u ilallah ala basiratin, ya. Da'watu ilallah ala basiratin, berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Jadi masing-masing kita ini punya kewajiban untuk mendakwahkan apa yang kita ketahui. Ya, tapi wajib apa? Sesuai dengan apa yang kita ketahui saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis itu Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya apa? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit ilmu yang kamu miliki tapi ilmu itu benar-benar kau dapatkan dariku gitu ya. Maka sampaikanlah. Sampaikanlah. Ya, dakwahkanlah kepada manusia. Tapi syaratnya apa? Anni, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari hawa nafsunya atau dari pemikirannya, pendapat pribadinya, atau ya pemikiran-pemikiran orang lain yang tidak sejalan dengan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi wajib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang keadaan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyampaikan hadis kepada yang lain, yang terkadang hadis yang dia sampaikan itu dia tidak paham tentang hadis itu. Justru orang yang mendengarkannya itu jauh lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Nabi mengatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati." Mudah-mudahan Allah itu memberikan ketampanan, ya, kecerahan wajah kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Fawa'aha, kemudian dia menghafalnya, ya, dia menjaganya, wa hafidha, menjaganya, kemudian wa ballaghaha, dan menyampaikannya kepada yang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang, atau bisa jadi ada orang itu yang dia membawa fikih, maksudnya membawa hadis, membawa ilmu, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Ya, nah, kita kalau melihat pada apa yang dilakukan oleh para muhadditsun, ya, para ahli hadis, itu mereka melakukan transmisi hadis, melakukan periwayatan hadis, yang terkadang dia yang menghafalkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, terkadang tidak memiliki pemahaman yang jauh lebih banyak tentang hadis tersebut daripada orang yang mendapatkan riwayat darinya. Ya. Nah, ini terjadi seperti ini. Ya. Ada para ulama-ulama yang dia meriwayatkan hadis, tapi tidak menerangkan hadis itu sama sekali karena terkadang dia tidak memiliki fikih kepada hadis tersebut. Dia hanya sekedar meriwayatkan hadis ini begitu saja. Ya, atau dengan meriwayatkannya dengan catatan kitabnya, ya, diriwayatkan kepada muridnya. Namun muridnya terkadang, ya, lebih pintar. Dia mendapatkan hadis, kemudian dia pelajari hadis itu dan dia mendapat fikih terhadap hadis tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangatnya, umat Muhammad SAW dalam menyebarkan ilmu, dalam berdakwah, dalam mengajarkan agama ini, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada umat yang lainnya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. La an yahdiya, benar-benar la an yahdiyallah, benar-benar Allah memberikan hidayah. Ya. Bika, melalui engkau, rajulan wahidan, seorang lelaki satu. Ya, satu orang lelaki gitu ya. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta yang berwarna merah. Ya, unta merah ini di masa Rasulullah adalah kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah dan prestis gitu ya. Maksudnya di sini, ya, Nabi ingin menyerangkan bahwasanya orang itu kalau kau dakwai, kemudian melalui dakwahmu itu Allah memberikan hidayah kepada orang yang kau dakwai tersebut, satu saja, maka itu pahalanya itu nilainya lebih baik daripada kamu memiliki harta yang paling mahal di dunia ini. Ya. Apalagi kalau banyak, ya, orang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkannya banyak. Dan orang mendapat hidayah itu maksudnya bagaimana sih? Ya, kalau dia kafir dia jadi muslim. Kalau dia orang fasik, ketika dia mendengarkan dakwah atau tersampaikannya dakwah kepada dia, kemudian membuat dia bertobat kepada Allah, atau dia sudah menjadi orang yang berusaha baik dan dia mendapatkan tambahan ilmu, kemudian dia ingin mengamalkan ilmu itu, ya, atau menambah hidayahnya, menambah imannya, menambah mantap dia dengan agamanya. Nah, itu adalah masuk kategori, ya, seseorang mendapatkan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak antum di sini, ya, bekerja di Surabaya Mengaji official, ya, adalah untuk menyampaikan dakwah, meskipun antum tidak berdakwah secara langsung, tapi antum menjadi wasilah dakwah itu tersampaikan kepada orang banyak. Nah, maka ini juga masuk kategori hadis ini, ya.
Jadi tinggal luruskan niat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan pahalanya untuk antum sekalian. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyerukan kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya, mengikuti dakwah itu, menerimanya, mengikutinya, bahkan mungkin mengamalkannya gitu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan berkurang hal itu dari, atau tidaklah mengurangi hal itu dari pahala mereka sedikit pun. Maksudnya pahala mereka yang mengikuti. Ya, itu tidak berkurang. Artinya apa? Allah berikan bonus tanpa mengurangi jatah yang lain gitu ya. Bagi orang yang berdakwah mengantarkan hidayah ini kepada orang lain. Nah, tentu ini sangat besar sekali keutamaannya ya. Bahkan Allah tadi mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang terbaik perkataannya? Maksudnya apa? Ini mengenai amalnya, karena amal itu ada di antaranya qaulan wa amalan kan gitu ya, perkataan dan perbuatan anggota badan. Siapakah yang terbaik perkataannya berarti apa? Yang terbaik amal solehnya. Kata-kata siapa yang terbaik berarti tidak ada yang mengalahkan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan di dalam ayat tersebut. Yaitu apa? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Wa amila salihan, dan mengajak manusia untuk beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya kami termasuk sesungguhnya aku adalah golongan kaum muslimin. Ini seruan-seruan yang mengantarkan manusia untuk meraih keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Syekh menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh kemudian menjelaskan lebih spesifik mengenai tauhid yang merupakan seruan pertama dan paling utama di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yajibu an yu'lam wa an yufhama wa an yutbaqa wa an yud'a ilaihi huwa tauhid. Pertama yang wajib untuk diketahui, dipahami, ya, diucapkan atau dijalankan gitu ya. Wa an yud'a, dan diserukan ya, adalah ketauhidan. Jadi dakwah yang paling awal dan paling utama itu adalah tauhid. Dan dakwah yang hendaklah paling mendominasi adalah tauhid. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu dia memiliki karakteristik di dalam berdakwah yang terbanyak ya, porsi dakwahnya itu adalah at-tauhid. Wa dalilu qaulu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memuji orang-orang Yaman. Ya, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Hum araku quluban wa at'afu ya quluban atau afidatan. Mereka itu memiliki hati yang lunak, yang lemah, yang lunak. Maksudnya apa di sini? Hati yang tidak angkuh, tidak sombong, sehingga mudah untuk menerima hidayah. Sehingga kemudian Nabi mengatakan al-fiqhu yamanun. Ya. Fikih itu Yaman, wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu berasal dari Yaman. Maksudnya apa di sini? Orang-orang Yaman dengan hati mereka yang lembut itu memudahkan mereka untuk menerima agama ini, untuk menerima hidayah, bahkan menambah pengetahuannya kepada agama. Ya. Nah, ini salah satu kunci untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, yang kemudian ya kita bisa semakin memahami ilmu tersebut, semakin bertambah pemahaman dan keilmuan kita, itu adalah dengan memiliki modal hati yang layin, hati yang lembut, hati yang jauh dari kerasnya dan sombongnya hati. Ya, hati yang mudah untuk menerima kebenaran. Ya, dengan hati yang seperti ini maka seseorang akan bisa menambah
ya ilmunya gitu ya, akan terus bertambah ilmunya dan akan lebih mudah untuk menyerap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyeru atau mengajak ya, mengutus Mu'ad ya untuk ke negeri Yaman, mengajak penduduk Yaman untuk masuk ke dalam Islam. Dan penduduk negeri Yaman itu kebanyakannya adalah ahlul kitab. Orang-orang dari kalangan ahlul kitab, ya kalau tidak salah ya terutama dari ya Yahudi Nasrani gitu ya. Nabi mengatakan falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah ya kau jadikan yang pertama kali kau serukan kepada mereka itu adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, kau ajak mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila an yuwahhidullah. Kau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi tauhid itu sebelum segala sesuatu ya, diserukan dia di awal dan menjadi apa? Pondasi pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melanjutkan ya, pengamalan-pengamalan agama setelahnya. Ya, sehingga tentunya seruan tauhid ini akan menjadi seruan pertama dan paling utama. Seruan pertama karena manusia wajib pertama kali mengenal tauhid sebelum segala sesuatu, karena tauhid itu akan menjadikan semua amal-amal setelahnya itu akan menjadi baik atau diterima. Kemudian tauhid juga harus menjadi prioritas untuk selalu didakwahkan. Ya. Karena apa? Karena agar menjaga ketauhidan bagi umat yang telah bertauhid. Ya, karena tauhid itu bisa melemah dan bahkan bisa hilang wal'iyadzubillah. Maka menyerukan tauhid di dalam dakwah ya, itu tidak hanya di awal kali tapi juga di dalam semua atau hampir ya, semua porsi dakwah yang disampaikan kepada manusia. Menjadi satu hal yang utama untuk selalu didakwahkan di tengah manusia. Nah, sehingga ya dakwah tauhid ini adalah dakwah yang seharusnya mendominasi ya di dalam seruan-seruan dakwah kita kepada manusia ini. Kemudian min wasaili da'wati ila tauhid, di antara wasilah-wasilah dakwah kepada tauhid. Hadhi ba'dul wasail allati tunasibul jami' wa laysa fiha kabiru masyaqqatin. Ini adalah sebagian wasilah-wasilah, sebagian sarana-sarana yang mencocoki gitu ya. Yang cocok untuk tersampaikannya dakwah kepada seluruh manusia dan wasilah itu tidak ada padanya kesulitan ya. Wasilah yang mudah ya untuk mendakwakan tauhid. Jadi mendakwakan tauhid itu tidak harus kemudian datangi orang-orang musyrik kemudian menyeru kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi di masa sekarang ya banyak wasilah yang bisa digunakan untuk mendakwahkan tauhid. Yang pertama adalah tab'ul kutubi wal matwiyat allati tad'u ila tauhidi wa tawzi'iha. Jadi menerbitkan atau mencetak ya sama. Mencetak kitab-kitab dan al-matwiyat apa ya? Kayak brosur-brosur apa istilahnya itu? Buletin. Nah, buletin. Jadi menerbitkan kitab-kitab dan buletin-buletin yang di situ yang di situ berisikan seruan kepada tauhid dan membagikannya kepada manusia. Nah, ini mudah gitu ya. Mudah, tidak harus seseorang mendatangi manusia untuk menyerukan tauhid. Ya, melalui pembagian buku-buku, buletin dan semacamnya, tauhid bisa tersampaikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, mukhatabatut tujar lil musahamati fi tab'i wa nashri kutubi tauhid wal aqidah. Jadi mengajak para pedagang, para pebisnis untuk memiliki saham di dalam mencetak dan menyebarkan kitab-kitab tauhid dan akidah. Ini berkaitan dengan pembiayaannya gitu ya. Dan
yang pernah saya dapati itu ya, yang pernah saya dapati. Jadi ada sebagian muassasah, sebagian yayasan di negara Arab, kalau tidak salah di Saudi, itu mereka ketika mencetak kitab ya, kitab yang gratis, itu di belakangnya itu dicantumkan fatwanya Syekh bin Baz kalau tidak salah, mengenai, atau Syekh Ibnu Utsaimin saya lupa, mengenai keutamaan menyebarkan kitab-kitab gratis. Jadi di situ diterangkan bahwa menyebarkan kitab-kitab gratis untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan ilmu agama itu adalah termasuk amal jariyah. Ya, termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang ikut serta dalam menyebarkannya. Nah, ini salah satu tujuan penulisan fatwa tersebut di belakang kitab itu adalah agar orang yang tergerak untuk beramal itu dia akan bisa menyalurkan amalnya itu diantaranya apa? Dengan menerbitkan buku-buku ini. Dia akan bisa mendapatkan keterangan, oh ternyata menyebarkan kitab-kitab atau membuat atau menyebarkan buletin ini pahalanya besar. Ya, saya nggak bisa nulis, nggak bisa nggak bisa bikin sebuah narasi untuk dakwah, tapi saya punya duit. Nah, saya salurkan saja uang ini untuk membantu penyebaran kitab dan buletin tersebut. Nah, itu diantara yang pernah kami dapati di beberapa kitab-kitab yang disebarkan. Karena ada sebagian orang itu menganggap hal itu semacam hal yang tidak manfaat. Ya. Sebagian mereka menganggap bahwa yang namanya amal jariah itu misalnya ada pembangunan masjid, kemudian ada mungkin pembangunan sekolah dan semacamnya. Hanya pada hal-hal itu yang mereka pahami. Tapi ternyata amal jariah ini banyak, termasuk juga penyebaran ilmu ini, termasuk ilmu nafi' yuntafa'u bihi kan gitu ya, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh manusia. Nah, wasilah untuk menyampaikan ilmu yang manfaat ini kepada manusia untuk mereka mengamalkannya, mereka mengetahui dan memahaminya. Nah, ini juga merupakan bagian daripada amal jariah. Kemudian yang ketiga adalah nuskhun wa tawzi' al-ashrita allati tuwaddihu at-tauhid wa tubayyinu wa tad'u ilaihi. Jadi pembuatan kaset-kaset dan pembagiannya untuk menjelaskan tauhid dan menerangkannya serta mendakwahkannya kepada manusia. Kalau di masa dahulu kaset itu ya. Kalau di masa-masa sekarang itu sudah pakai CD ya, CD ya. Sekarang malah lewat internet ya. Lebih memudahkan lagi sekarang. Di Saudi itu sering ada pembagian ya. Beberapa kali saya dapat itu ada pembagian CD kajiannya Syekh siapa gitu ya. Karena saya pernah dapat itu Syekh Abdullah Al-Jibrin itu CD tentang kajian beliau. Itu banyak dibagi-bagikan gratis. Ya, menunjukkan bahwa semangat mereka ya di negeri Saudi ini, orang-orang negeri Saudi ini mereka semangat untuk menyebarkan ilmu. Kemudian yang keempat, ilqaul kalimat wal mawa'id wal khutab wal muhadarat 'anit tauhid liman istata'a dzalik aw tansiquha wa tartibuha ma'al ulama'i wad du'at. Jadi menyampaikan beberapa kalimat-kalimat dan nasihat-nasihat, khutbah, muhadarah tentang tauhid kepada orang yang mampu mengerjakan hal itu. Ya, atau membantu terselenggaranya terselenggaranya majelis-majelis tersebut bersama para ulama dan duat. Ya, jadi IO dalam majelis ilmu itu bagus gitu ya. Ya selama nggak sibuk urusan kegiatannya ya juga harus ikut ngaji gitu. Karena tujuannya adalah untuk ya terselenggaranya kajian itu bukan kesibukan pada kegiatannya gitu. Kalau sudah terselenggara dengan baik ya sudah ikut ngaji kan gitu ya. Kemudian yang kelima, ta'limul aulad wal ahl fil baiti ya. Mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga di rumah usulat tauhid, jadi pokok-pokok tauhid, wa tadrisahum dan mengajarkan kepada mereka kutubul akidah,
kitab-kitab akidah. Ini apa namanya? Dan memberikan apa? Al-jawaiz, ya, memberikan hadiah-hadiah untuk mereka, ya, jika mereka mau belajar akidah ini. Jadi minimal kalau kita ya kita bacakan kitab-kitab akidah para ulama itu ya. Kita bacakan ya, kalau kita paham kita bisa terangkan. Kalau kita nggak paham ya kita baca saja. Ya, kita baca atau kita dengarkan kajian bersama keluarga kita. Ya, ini termasuk bagian daripada menyebarkan dakwah tauhid di tengah-tengah umat manusia. Jadi masa sekarang ya alhamdulillah ya sangat mudah sekali hal ini dilakukan, ya tinggal mau atau tidak mau mengerjakannya. Nah, kemudian aham kutubit tauhid wal akidah, ya, kitab-kitab tauhid dan akidah yang penting, yang paling penting. Hadhi qaimatun nafi'atun bi ahammi kutubit tauhid wal akidah ansahuka akhil muslim biqtina'iha wa qira'atiha. Jadi ini adalah daftar ya, daftar yang bermanfaat yang menerangkan tentang kitab-kitab tauhid dan akidah yang paling penting yang aku nasihatkan kepada engkau wahai saudaraku muslim ya untuk memperhatikan dan membacanya. Litazdada basirah fi dinik, agar supaya bertambah keilmuanmu di dalam agamamu, walita'arifa sabilan najat, dan agar supaya kamu mengenal jalan yang selamat gitu, atau jalan keselamatan, wa tariqal falah alladhi man salakahu faza wa rabiha wa man a'rada anhu khaba wa khasira, dan jalan keberuntungan ya, atau ya al-falah, tariqul falah, jalan keberuntungan ya, yang ditempuh oleh orang yang siapa yang menempuhnya dia akan mendapatkan keberuntungan, dan siapa yang berpaling darinya maka dia akan merugi. Wa'lam akhil karim anna dirasat at-tauhid wa ta'allum al-aqidati a'zamu aqsamil fiqhi fid din. Ketahuilah saudaraku yang mulia bahwasanya belajar tauhid dan akidah itu adalah merupakan bagian dari fikih yang paling besar di dalam agama. Faqad kana ba'dul ulama yuqassimuna al-fiqha ila fiqhin akbar wa fiqhin asghar. Jadi sebagian ulama itu membagi fikih itu menjadi dua, fikih akbar dan fikih asghar, fikih yang besar dan fikih yang kecil. Nah, fikih yang besar itu apa? Wa ya'nu nabi masailut tauhid wal aqidah. Yang dimaksud mereka dengan fikih besar adalah permasalahan-permasalahan tauhid dan akidah, ya, pembahasan mengenai keyakinan. Sedangkan fikih asghar, fikih yang kecil itu maksudnya adalah fiqhul ahkami min ibadati wa muamalat. Jadi fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum ya seperti hukum-hukum dalam ibadah dan muamalat. Nah, kemudian disebutkan di sini wa ilaikal an anawin al-kutub, dan wa ilaikal an, dan kepadamu sekarang ini ada judul-judul kitab-kitab yang penting untuk dipelajari dan diperhatikan. Yang pertama adalah al-usul tsalatsa, usul tsalatsa ya, kitab yang berbicara mengenai ma'rifat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agama Islam. Yang kedua al-qawaidul arba', yang mengenai 4 kaidah yang dengannya kita mengenal hakikat kesyirikan. Yang ketiga kasyfus syubhat. Kasyfus syubhat ini kitab yang berisikan bantahan-bantahan atau menyingkap berbagai macam syubhat yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Kemudian yang keempat kitab tauhid. Ya, kitab tauhid ini kulluha li Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semuanya ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima Majmu'atut Tauhid An-Najdiyah. Majmu'ah itu ensiklopedia. Ensiklopedia Tauhid orang-orang Najd gitu. Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi dua kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian yang ketujuh Taisirul Azizil Hamid
Syarah Kitab Tauhid di Syekh Sulaiman bin Abdullah. Kemudian Ma'arijul Qabul A'lam Sunnah Al-Mansyurah, yang keduanya ditulis oleh Syekh Hafidh Al-Hakami. Kemudian Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini syarah untuk kitab Tauhid ya, Al-Qaulul Mufid. Kemudian Kitab Tauhid Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad kilahuma li Syekh Shalih Al-Fauzan. Keduanya ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini banyak ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menulis kitab-kitab yang berisikan tentang tauhid ini banyak. Kitab tauhid yang ada 3 jilid ya. Kemudian Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kemudian beliau punya kitab Aqidatut Tauhid gitu. Dan beberapa kitab tauhid yang lain. Kemudian yang ke-13 adalah Al-Aqidatul Wasitiyah, Aqidah Wasitiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk ya membimbing orang-orang wasit ya di daerah wasit ini untuk memahami akidah ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah menulis Al-Aqidatul Wasitiyah, disandarkan kepada daerah wasit. Kemudian Syarhul Aqidatul Wasitiyah, syarah Aqidah Wasitiyah, ini dipilihkan yang menulis ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini saya punya bahasa Arabnya ada 2 jilid. Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ini bagus ya, syarah Al-Aqidah Wasitiyahnya Syekh Ibnu Utsaimin ini bagus. Banyak faedahnya. Kemudian syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah li Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini lebih ringkas lagi, lebih tipis kitabnya, lebih sedikit penjelasannya. Ada lagi Syekh Khalil Harras, itu juga bagus, syarah untuk Aqidah Wasitiyah. Kemudian Al-Qaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna. Ini kaidah-kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Orang kalau memahami kaidah-kaidah itu, maka insya Allah dia akan memahami tentang kaitannya dengan sifat Allah dan nama-namanya. Kemudian Al-Aqidatul Tahawiyah wa Syarhu Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Aqidah Tahawiyah dan syarahnya yaitu Ibnu Abil Iz. Ibnu Abil Iz ini mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini termasuk syarah yang terbaik. Ya, syarah yang terbaik. Dan syarahan Ibnu Abil Iz ini sangat luas ya, sangat luas pembahasannya. Kalau saya punya kitab berbahasa Arabnya 2 jilid. Dan sudah pernah ada yang menerjemahkan kalau tidak salah. Aqidah Tahawiyahnya yang syarahnya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Cuman kalau tidak salah 2 jilid atau berapa jilid ya? 2 atau 1 jilid tapi tebal. Ada penjelasan Aqidah Tahawiyah ini yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang paling sulit ini ya, salah satu yang paling berat, paling besar itu ini. Ya, kemudian ada yang pertengahan itu seperti yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, At-Ta'liqat, apa catatan kaki untuk syarah Aqidah Tahawiyah. Kemudian wahris ala qiraati kutubin wa fatawa haula'il a'lam. Ya, bersemangatlah untuk membaca kitab-kitab dan fatwa-fatwa para ulama ini. Yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizul Imam Ibnu Qayyim, ya, dan muridnya Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa ahfaduhu min a'immatid da'wah. Dan cucu-cucu beliau dari imam-imam dakwah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Jibrin punya kitab judulnya At-Tashil. At-Tashil di dalam pembahasan mengenai akidah ini juga bagus dan mudah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, ini juga banyak karya beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan, tentang akidah. Wa ghairu min ulama'il Islam al-ma'rufina bitauhidis sahih wal mu'taqadis sahih. Dan lain-lain dari mereka, yaitu dari para ulama-ulama Islam yang dikenal dengan ketauhidannya yang sahih dan keyakinannya yang benar. Ya. Al-Khatimah, penutup. Ya. Maka itu dibaca enggak penutupnya? Enggak usah ya.
Nah, intinya ya seperti itu. Alhamdulillah selesai ya khatam kitab 1 Tauhid Al-Muyassar. Silakan konsumsinya dikeluarkan. Apa bancaan ya. Tapi para ulama itu gitu ya, kebiasaan mereka itu begitu. Kalau menyelesaikan penulisan kitab atau pembacaan kitab atau penjelasan durus itu mereka rayakan, ya mereka rayakan. Dan tidak tercela, artinya bukan sebuah hal yang bid'ah lah apa enggak. Ya, jadi enggak masalah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Apa kita tutup dulu ya? Kita tutup dulu saja ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.